Hai semuanya, kami kelompok 3 dari kelas 12-9. Di video ini kami akan menjelaskan materi tentang Arduino Uno. Sebelum pada penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota. Saya Aprila Tampubolon, absen 2. Saya Iwayan Feni Purniawan, nomor absen 11. Saya Ide Bagus Ranjaya, absen 13. Saya Nilu Putri Suciawati, nomor absen 26. Saya Ninyoman Sitriani, absen 31. Saya Niputu Eka Susanti, nomor absen 32. Adapun susunan materinya adalah sebagai berikut. Untuk Arduino, kita akan membahas terkait pengertian, komponen, fungsi, jenis-jenis, kelebihan dan kekurangan, serta alasan menggunakan Arduino. Kemudian, khusus untuk Arduino Uno, kita akan membahas pengertian dan sejarahnya, komponen, manfaat dan fungsi, alasan menggunakan, serta beberapa contoh proyek. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian Arduino. Arduino adalah platform elektronik open source berbasis hardware dan software yang mudah digunakan. Dengan Arduino, kita bisa membaca masukan, misalnya cahaya dari sensor, tombol, atau data digital, lalu mengubahnya menjadi keluaran seperti menyalakan lampu LED, menggerakkan motor, atau bahkan mengirim pesan secara online. Berikutnya kita bahas tentang komponen Arduino. Arduino memiliki beberapa komponen utama. Pertama, mikrokontroler, yaitu otak dari Arduino yang berupa chips untuk memproses perintah dan mengontrol input-output. Kedua, ada pin yang menjadi jalur untuk menghubungkan Arduino dengan komponen lain, baik menerima data sebagai input maupun mengirim data sebagai output. Dan terakhir, yaitu konektor. Power connector berfungsi memberi daya, sedangkan serial connector menghubungkan Arduino ke komputer untuk pemrograman, sekaligus bisa menjadi sumber daya. Kemudian, mari kita lihat apa saja fungsi Arduino. Arduino memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, pemrograman, yaitu dipakai untuk menulis dan mengunggah program ke mikrokontroler. Kedua, komunikasi, yaitu dapat terhubung ke perangkat lain lewat USB, Bluetooth, Wi-Fi, atau modul komunikasi lainnya. Ketiga, Arduino bisa digunakan untuk input ataupun output digital, yaitu mengontrol perangkat dengan sinyal digital. Dan yang terakhir, input dan output analog, yaitu membaca atau mengontrol perangkat dengan sinyal analog. Selanjutnya, kita bahas jenis-jenis Arduino. Arduino memiliki berbagai macam varian. Ada Arduino Nano, kecil dan praktis, cocok untuk proyek dengan ukuran mungil. Yang kedua, Arduino Micro. Mirip Nano namun lebih ringkas dan bisa langsung mencolok ke USB. Kemudian ada Arduino Uno, yang paling populer dan sering digunakan oleh pemula karena banyak referensinya. Selain itu, ada Arduino Leonardo yang bisa berfungsi sebagai keyboard atau mouse ketika dihubungkan ke komputer. Dan yang terakhir, ada Arduino Mega dengan banyak pin dan memori lebih besar, cocok untuk proyek yang kompleks. Dan tentu saja masih ada banyak varian yang lain. Baik, berikutnya mari kita lihat kelebihan dan kekurangan Arduino. Dari sisi kelebihan, Arduino punya banyak modul siap pakai, harganya terjangkau, mudah digunakan untuk pemula, tersedia banyak library, dan port USB untuk transfer data, memiliki Arduino IDE untuk pemrograman serta konsumsi daya yang rendah. Namun, Arduino juga punya beberapa kekurangan. Misalnya, tidak bisa dipasang sistem operasi, sehingga tidak bisa digunakan sebagai komputer pribadi. Jika ingin mengubah program seiring harus mengubah keseluruhan
Beberapa tipe tidak memiliki koneksi kabel atau nirkabel bawaan. Kapasitas memori kecil, sebagian penyimpanan dipakai untuk bootloader, dan kecepatan prosesor untuk clock speed relatif rendah. Dan terakhir, mari kita bahas alasan menggunakan Arduino. Mengapa banyak orang memilih Arduino? Pertama, karena mudah digunakan. Tersedia banyak library untuk membantu pemrograman. Kedua, ada banyak referensi, mulai dari contoh proyek hingga program yang bisa dijadikan panduan. Tiga, Arduino punya komunitas besar, sehingga kita mudah mencari solusi, berbagi ide, dan belajar dari orang lain. Dan yang terakhir, Arduino memiliki library melimpah yang mendukung berbagai sensor, modul, dan perangkat tambahan. Tadi itu adalah penjelasan dari Arduino. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Arduino Uno. Pengertian Arduino Uno yaitu microcontroller open source yang berbasis pada microcontroller Atmel AVR. Memungkinkan pengguna untuk merancang dan mengembangkan berbagai proyek elektronik dengan mudah dan menyediakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memprogram berbagai fungsi dan interaksi elektronik. Adapun sejarah Arduino Uno yaitu pertama kali dikembangkan di Italia pada tahun 2005 oleh tim yang dipimpin oleh Massimo Banzi. Tujuannya adalah untuk menciptakan alat yang mudah digunakan bagi siapa saja yang tertarik pada elektronik dan pemrograman, tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam. Berikut ini adalah gambar bentuk Arduino Uno. Berikutnya kita bahas tentang komponen utama Arduino Uno. Pertama ada microcontroller Atmega 328P. Inilah otak dari sistem dengan memori berupa 32 KB flash, 2 KB RAM, dan 1 KB EEPROM. Kedua, ada pin input dan output. Terdiri dari 14 pin digital, di mana 6 diantaranya bisa digunakan sebagai PWM, serta 6 pin analog yang bisa membaca sinyal analog. Dan yang terakhir, ada port USB. Port ini digunakan untuk koneksi ke komputer, serta port ICSP yang dipakai untuk pemrograman langsung. Kemudian, mari kita lihat fungsi dan manfaat Arduino Uno. Dari sisi fungsi, Arduino Uno dapat digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, prototyping, yaitu membuat rancangan perangkat elektronik dengan mudah. Lalu yang kedua, digunakan untuk belajar pemrograman dan elektronika dasar. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, Arduino Uno bisa dipakai dalam proyek DIY seperti robot, otomasi rumah, atau alat sederhana lainnya. Sedangkan manfaat dari Arduino Uno antara lain, yang pertama, mudah digunakan sehingga sangat cocok untuk memula. Lalu yang kedua, harganya terjangkau sesuai untuk pendidikan maupun eksperimen. Lalu yang ketiga, Arduino Uno memiliki komunitas besar dengan banyak tutorial, forum, serta sumber belajar yang melimpah. Selanjutnya, kita akan membahas alasan banyak orang menggunakan Arduino Uno. Yang pertama, Arduino Uno banyak sumber daya, yaitu tersedia dokumentasi, tutorial, dan contoh kode yang memudahkan belajar. Yang kedua, Arduino Uno kompatibel dengan berbagai sensor dan modul, seperti sensor suhu, gerak, GPS, dan lain-lain, sehingga fungsinya bisa diperluas dengan mudah. Selanjutnya, kita akan membahas proyek Arduino Uno dengan Walkwi.
Yang pertama, saya akan menjelaskan proyek Arduino yaitu Count Up. Langkah pertama, siapkan programnya terlebih dahulu. Kamu bisa nyalin kode dari video atau scan kode QR yang sudah tersedia. Setelah itu, tambahkan satu buah 7 segment display dan satu buah resistor ke rangkaian. Langkah kedua, hubungkan pin-pin pada 7 segmen ke Arduino, yaitu pin COM.2 dihubungkan ke resistor, lalu dari resistor ke 5V. Selanjutnya, hubungkan pin 7 segmen display A ke pin 2. Selanjutnya, hubungkan 7 segmen pin B ke pin 3. Selanjutnya, hubungkan 7 segmen DP ke pin 4. Selanjutnya, hubungkan 7 segmen C ke pin 5. Selanjutnya, hubungkan 7 segmen E ke pin 7. Selanjutnya, hubungkan 7 segmen F ke pin 8 dan 7 segmen G ke pin 9. Langkah ketiga, jika semua rangkaian sudah benar, tekan tombol play di Walkwi untuk menjalankan program. Maka 7 segmen display akan mulai menampilkan angka yang naik secara otomatis atau count up. Selesai proyek sederhana count up dengan 7 segmen display berhasil dibuat. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proyek Walkwi yaitu lampu. Langkah pertama, siapkan programnya terlebih dahulu. Kamu bisa menyalin kode dari video atau scan kode QR yang sudah disediakan. Setelah itu, tambahkan 3 buah lampu LED ke rangkaian dan ubah warnanya menjadi merah, kuning, dan hijau. Langkah kedua, tambahkan 3 buah resistor yang nantinya akan dipasangkan pada masing-masing LED. Langkah ketiga, hubungkan kaki anoda atau kaki positif dari setiap LED ke resistor. LED merah dihubungkan ke resistor pertama, LED kuning ke resistor kedua, dan LED hijau ke resistor ketiga. Agar lebih rapi,
Kabelnya bisa dirapikan dan disesuaikan dengan warna LED. Langkah keempat, hubungkan resistor-resistor tadi ke pin Arduino. Resistor pertama ke pin 4, resistor kedua ke pin 3, dan resistor ketiga ke pin 2. Langkah kelima. Sekarang kita sambungkan bagian katoda atau kaki negatif dari LED. Katoda LED hijau dihubungkan ke katoda LED kuning, lalu katoda LED kuning dihubungkan ke katoda LED merah. Terakhir, katoda LED merah disambungkan ke GND pada Arduino. Langkah keenam, setelah semua rangkaian terhubung dengan benar, tekan tombol play atau upload pada Arduino IDE. Maka, program akan berjalan dan lampu LED akan menyala dengan sesuai perintah di kode. Selesai! Proyek sederhana lampu LED dengan Arduino Uno berhasil dibuat. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba! Selanjutnya, saya akan menjelaskan proyek Walkwi yaitu Saklar. Langkah pertama, siapkan programnya terlebih dahulu. Kamu bisa menyalin kode dari video atau scan kode QR yang sudah disediakan. Setelah itu, tambahkan 2 buah lampu LED ke rangkaian dan ubah warnanya menjadi merah dan biru. Langkah kedua, tambahkan 2 buah resistor yang nantinya akan dipasangkan pada masing-masing LED. Putar resistor dan ubah value menjadi 220 ohm. Tambahkan juga 2 buah push button dan ubah warnanya sesuai warna lampu LED dan letakkan di sebelah masing-masing lampu LED. Langkah ketiga, hubungkan kaki kiri anoda LED merah ke pin GND1 Arduino. Lakukan hal yang sama ke LED biru, yaitu sambungkan kaki kiri anoda LED biru ke pin GND1 Arduino. Selanjutnya, hubungkan juga kaki kiri atas atau BTN 1.1 push button biru ke pin GND1 Arduino.
Lakukan hal yang sama ke push button merah, yaitu hubungkan kaki kiri atas BTN push button merah ke pin GND1 Arduino. Lalu, rubah masing-masing garis menjadi warna hitam untuk mempermudah penglihatan program. Langkah keempat, hubungkan kaki kanan anode LED merah ke resistor miliknya. Lakukan hal yang sama ke LED biru. Selanjutnya, hubungkan kaki bawah resistor milik LED merah ke pin Arduino Uno 13 dan hubungkan juga kaki bawah resistor milik LED biru ke pin Arduino Uno 12. Ubah masing-masing warna garis sesuai warna LED-nya, yaitu merah dan biru. Langkah kelima, hubungkan kaki kanan bawah atau BTN 1.2 push button biru ke pin Arduino Uno 11. Hubungkan juga kaki kanan bawah BTN 2.2 push button merah ke pin Arduino Uno 10. Ubah warna garisnya menjadi warna biru dan kuning. Langkah keenam, setelah semua rangkaian terhubung dengan benar, tekan tombol play atau upload pada Arduino IDE. Maka, program akan berjalan, dan apabila kita menekan masing-masing push button atau saklar, maka akan menghidupkan lampu LED yang sudah kita pasang. Selesai. Project sederhana saklar atau push button Arduino selesai dibuat. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proyek Wickwo yaitu running text. Langkah pertama, siapkan programnya terlebih dahulu. Kamu bisa menyalin kode dari video atau scan kode QR yang sudah disediakan. Setelah menyiapkan program, tambahkan LED 16x2i2c. Langkah kedua, yaitu hubungkan SCL yang ada pada LED 16x2i2c ke pin A5. Setelah itu, lanjut menghubungkan SDA yang ada pada LED 16x2i2c ke pin A4. Langkah ketiga, selanjutnya hal yang harus dilakukan yaitu menghubungkan FCC yang ada pada LED 16x2i2c ke pin 5V. Lalu, hubungkan GND pada LED 16x2i2c ke GND pada Arduino. Langkah keempat, jika semua rangkaian sudah terhubung dengan benar, tekan tombol play pada Wickwo untuk menjalankan program, maka running text akan muncul tulisan dan bekerja sesuai perintah. Selesai, proyek running text sederhana Arduino Uno berhasil dibuat. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proyek Wokwi yaitu speaker atau buzzer. Langkah pertama, siapkan programnya terlebih dahulu. Kamu bisa menyalin kode dari video atau scan kode QR yang sudah disediakan. Setelah program siap, tambahkan satu buah buzzer ke rangkaian. Langkah kedua, kita sambungkan buzzer ke Arduino. Hubungkan kaki pertama buzzer yaitu BZ1.1 ke GND, lalu hubungkan kaki kedua buzzer yaitu BZ1.2 ke pin 8 pada Arduino. Langkah ketiga, setelah semua rangkaian terhubung dengan benar, tekan tombol play di Wokwi untuk menjalankan program. Maka buzzer akan berbunyi sesuai dengan perintah yang ada di dalam kode. Selesai.
Proyek sederhana speaker atau buzzer dengan Arduino Uno di Walkly berhasil dibuat. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Selanjutnya, saya akan melanjutkan proyek stopwatch. Langkah pertama, siapkan kode programnya. Kamu bisa menyalin kode dari video atau scan kode QR yang sudah tersedia. Setelah itu, tambahkan satu buah 7 segmen display TM1637 ke rangkaian. Langkah kedua, hubungkan pin-pin pada 7 segmen ke Arduino. Pin CLK dihubungkan ke pin 2, pin DIO dihubungkan ke pin 3, pin VCC dihubungkan ke 5V, dan pin GND dihubungkan ke GND pada Arduino. Langkah ketiga, setelah semua rangkaian terhubung dengan benar, tekan tombol play di Walkly untuk menjalankan program. Maka stopwatch akan langsung muncul dan berjalan pada layar 7 segmen display. Selesai, proyek software sederhana dengan Arduino Uno berhasil dibuat. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Itu adalah penjelasan dari Arduino Uno. Akhirnya kita sudah sampai di akhir video. Jadi, kesimpulannya yaitu Arduino merupakan platform elektronik open source berbasis hardware dan software yang mudah digunakan dengan berbagai komponen utama seperti microcontroller, pin input dan output, dan konektor daya maupun komunikasi. Arduino memiliki beragam fungsi mulai dari pemrograman, komunikasi, hingga mengendalikan perangkat digital maupun analog, serta hadir dalam berbagai jenis seperti Nano, Micro, Uno, Leonardo, hingga Mega, masing-masing dengan keunggulannya. Meskipun memiliki keterbatasan pada memori, kecepatan, dan tidak mendukung sistem operasi, Arduino tetap banyak digunakan karena kemudahan pemakaian, harga terjangkau, dan dukungan library, serta komunitas besar yang aktif. Dari berbagai jenisnya, Arduino Uno menjadi pilihan paling populer bagi pemula karena komponen lengkap, fungsi yang serbaguna, manfaat besar dalam pembelajaran maupun prototyping, serta dukungan luas dari komunitas global. Audio Jungle.